Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Guide Lokal. Kali ini kita punya acara untuk susul gua Kreo ya. Untuk melihat kondisinya, bagaimana kondisinya saat ini setelah pasca pandemi. Karena tempat ini dulu pernah ditutup untuk wisatawan, sehingga kita tidak tahu kondisinya bagaimana saat ini. Ya, bagi yang belum tahu, gua Kreo itu letaknya cuma 13 kilo guys dari kota Semarang. Jadi dari Simpang 5 cari yang arah ke Gunung Pati, nanti ketemu tulisannya ke Gua Kreo gitu. Ini dia di Kelurahan Kandri, Kecamatan Mijen namanya, gitu ya. Nah ini tempatnya seperti ini, sepi. Saat ini sekitar jam 10 pagi ya, sepi, tidak ada wisatawan yang datang. Cuma ada monyet, ini monyetnya juga, ini monyet nyasar mungkin ya. Ini bagi yang belum tahu, saat ini Gua Kreo itu sudah berintegrasi dengan waduk guys, waduk Jatibarang namanya. Jadi dia dikelilingi waduk untuk membangkit tenaga airnya, juga untuk cadangan air kota Semarang. Nah ini kalau dulu sebelum pandemi sangat ramai nih guys, ada yang mancing, ada yang naik speedboat, ada yang selancar. Tapi kondisinya saat itu sepi sekali ya. Yang kanan ini tempat parkir, juga tempat makan, warung-warung gitu, dan tempat parkir mobil juga ada di sini di kanan nih gitu ya. Jadi Gua Kreo ini terkenal dengan monyetnya guys. Jadi monyet liar di Gua Kreo ini seperti di Sangeh gitu, seperti Sangeh di Bali. Dia akrab dengan manusia, cuma ya kita juga harus berhati-hati kalau membawa topi, kacamata, dan tas ya, karena monyetnya suka agresif. Juga bagi yang belum tahu bagaimana sejarahnya Gua Kreo, Gua Kreo ini bermula dari legenda Sunan Kalijaga guys. Jadi waktu itu Sunan Kalijaga mencari kayu jati yang digunakan untuk tiang masjid Demak. Nah saat sudah dapat kayunya, beliau itu melewati daerah sini guys. Dulu kan di sini sebelum ada waduk nih bentuknya sungai berbatu-batu gitu guys. Dan kayu jatinya Sunan Kalijaga ini tersangkut di sini gitu, tersangkut sehingga Sunan Kalijati itu harus istirahat gitu, beristirahat dan kemudian bertafakur bagaimana caranya untuk supaya kayu jati ini bisa melewati sungai, karena ya medannya seperti ini juga gitu kan. Nah kemudian setelah bertafakur itu muncul 4 kera atau monyet yang konon merupakan penunggu daerah sini gitu. Nah bersama kera tersebut Sunan Kalijaga akhirnya bisa membawa keluar kayu jatinya yang tersangkut tersebut, kemudian bisa dipindahkan. Nah setelah kejadian tersebut, kera-kera tersebut ingin ikut Sunan Kalijaga dan rombongan, namun Sunan Kalijaga melarang dan memberikan perintah pada kera tersebut untuk menjaga gua yang ada di situ dengan mengucapkan Mangreho. Mangreho itu artinya jaga atau dipelihara lah ya, Mangreho. Kemudian oleh penduduk sekitar, Mangreho berubah penyebutannya menjadi Kreo. Nah, gitu ceritanya guys. Sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan Gua Kreo yang merupakan petilasan Sunan Kalijaga. Nah ini untuk menuju lokasinya kita harus menuruni tangga seperti ini. Itu cukup curam tangganya, ya harus hati-hati. Ini juga sering kali banyak monyet yang datang nanti mungkin sekedar ingin foto bersama, atau juga dia minta makanan biasanya monyet-monyetnya ya. Ini cukup harus hati-hati menuruni tangga-tangga ini guys.
Ya ini biasanya kalau hari Minggu rame karena orang datang ke sini untuk selfie, untuk pacaran, untuk PDKT, bahkan untuk nembak ya di sini biasanya. Ya. Nah itu ada monyet, hati-hati. Yang penting kita jangan saling mengganggu gitu ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Nah ini kita akan ketemu jembatan, jembatan penghubung dari daratan dengan kayak pulaunya tadi, Pulau Gua Kreo. Ini sebenarnya bukan pulau sih, kayak sebenarnya gunung, gunung atau bukit. Kalau masyarakat sekitar ngomongnya perbukitan Gunung Krincing namanya. Nah di situ nanti terletak Gua Kreo yang aslinya di situ nanti. Nah ini dari sini kita dapat view untuk Waduk Jati Barangnya ya. Kondisinya agak mendung. Nah ini ada patung-patung dari empat kera tadi ya, yang membantu Sunan Kalijaga, dibuatkan patung sebagai ikon dari Gua Kreo. Nah ini jembatannya, nah, seperti ini. Oke, nah Waduk Jati Barang ini selain untuk pembangkit tenaga listrik juga digunakan buat cadangan air gas buat PDAM. Ini cukup luas, ya lumayan luas lah, juga banyak ikannya. Nah seperti ini. Ya tempatnya cukup eksotis sebenarnya. Cuma karena kondisinya saat ini habis pandemi ya, masih jarang orang yang datang ke sini. Ini biasa sangat-sangat ramai gitu. Bahkan dibatasi orang-orang masuk ke sini gitu. Kali ini sangat hanya ada monyet-monyet. Ini kondisinya seperti ini guys. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Gunung Kerincingnya, pulau dari apa? Gua Kreo-nya. Oke. Nah, dulu juga sering banyak festival di sini guys. Bukan di sini ya, diselenggarakannya dekat tempat parkir tadi. Ada festival kesenian, bahkan ada pesta duren, ada kayak ekstravaganza tari-tarian yang kolosal. Yang dia diselenggarakan di sini dulu sebelum pandemi. Nah ini kita menuju area Gua Kreo-nya nih, cukup mistis juga nih kalau sendirian. Biasanya rame tapi kalau sendirian juga auranya agak mistis nih. Padahal ini siang-siang kan, tapi kok hawanya agak dingin ya, apa karena mendung ya? Oke, kita menuju sini kita akan nanjak sekarang guys, karena letak tadi jembatannya kan di bawah. Sekarang kita akan nanjak nih. Ini bagi yang apa? Yang lapar haus di sini sudah tidak ada penjual, jadi sebelum kita masuk sini kita harus siap-siap yang namanya bekal ya, kayak bekal minum atau makan, cemilan dan sebagainya. Nah ini kita rutenya ke kanan dulu karena letak guanya dekat-dekat sini nih. Ada 3 gua di sini nanti, yang bekas petilasannya Sunan Kalijaga, tempat beliau bertapa ya, untuk bagaimana tafakur untuk melepaskan kayu yang tersangkut tersebut. Ini jadi jalannya cukup setapak. Dulu ini jalannya masih jalan tanah, jadi kalau kesini kayak orang daki gunung gitu, tapi sekarang sudah di beton ya, sudah dipaving. Ini sehingga ada kayak areal pandang. Nah ini masuk satu guanya nih, gua ini ada tangganya masuk ke guanya. Ini gua beneran guys. Nah, itu dia guanya. Ini disebut, nah ini Gua Kreo-nya. Ini yang Gua Kreo namanya guys.
Coba kita masuknya. Oke, kita lihat dalamnya kondisinya bagaimana. Ya, ini kayak peta dunia lain ya. Cuma kalau masuk ke dalam kok kelihatannya nggak bijaksana ya. Karena saya cuma sendirian di sini, nggak ada orang lain. Oke, kita turun aja. Ya, ini kayak habis hujan lagi nih. Oke. Suasana sepi ya. Nah, ini masuk ke gua keduanya nih. Oke. Ada dua selang, saya tidak tahu nama guanya nih, ada tulisannya janda. Aduh. Ini dia guanya, kelihatannya juga tidak kondusif kalau kita masuk ya. Kita lihat dari luar aja deh. Oke. Masuk lagi aja. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ini dikasih pagar-pagar pembatas supaya kita nggak masuk jurang. Kalau zaman dulu belum ada kayak gini, guys. Kalau kita masuk kepleset ya udah wassalam gitu. Karena di bawahnya dulu kali, sungai yang penuh batu ya. Tapi sekarang sudah jadi waduk semua. Oke. Nah, ini ada ada dua jalur. Nah, ini zaman dulu ini jalur yang ke kanan ini langsung menuju ke bawah. Nah, bisa ke kalinya, di bawah kali juga ada air terjun kecil gitu. Kita bisa mandi di situ gitu loh. Tapi airnya waktu itu tidak terlalu bening ya, soalnya butek ya kalinya ya. Tapi sekarang sudah ditutup jalan, jadi kita tidak bisa langsung ke bawah nih, karena bawah sudah berbentuk waduk ya. Nah, jadi ini di stop buntu, kita bisa berhenti di sini dan suasananya benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali, betul saya. Oke, ini kita trekking yang lajur ke atas ya. Ini atas menuju bukit Gua Prionya. Jadi dari atas nanti kita bisa melihat keseluruhan lingkungan Gua Prio. Cuma jalannya nancap seperti ini guys. Ya, jadi tidak ada kata kembali ya. Kalau kita sudah jalan ya jalan terus. Ini sepi sekali, nggak ada siapa-siapa. Oke. Pilihannya cuma jalan terus ya. Kalau balik ya sama-sama sepinya. Oke, kita jalan pelan-pelan aja karena ya mulai capek ini kaki karena nanjak terus jalannya. Oke, kita bismillah aja. Oh, cukup terjal ya jalannya nih. Oke. Tuh ada kera lagi. Ini harus kita ketemu monyet nih. Jadi menurut penjaga dari Gua Kreo ini, monyet yang berada di gunung sini sama monyet yang berada di dekat tempat parkir tadi itu kelompok yang berbeda guys. Jadi mereka tidak bisa saling berkumpul. Jadi kalau monyet gunung ini menuju ke tempat parkir, mereka akan diserang oleh kelompok sana gitu. Jadi mereka punya geng-gengan nih. Mungkin punya pemimpin sendiri. Jadi monyet yang sini berbeda dengan monyet yang di tempat parkiran. Yang sini ya murni liarnya gitu. Nah, ini oke, kita sudah sampai di atas bukitnya. Di sini seperti ini datar ya tempatnya. Juga ada beberapa pendopo, cuma
tidak bijaksana karena saya nggak punya teman di sini sendirian ya. Kalau berhenti kelihatannya juga aneh gitu ya. Oke, kita coba telusuri jalannya. Ya seperti ini kondisi di atas. Oke. Dari sini kita bisa melihat bawah ya. Ini ada apa ya ini? Yoni apa? Nggak tahu ini apa. Oke. Mungkin peninggalan zaman dulu ya. Tapi sebaiknya ya jangan diganggu. Oke, kita jalan aja. Oke, tempatnya cukup rapi guys ya, tanpa sampah ya. Jadi cukup bersih karena jarang ada pengunjung juga ya. Dan juga terawat ya. Maksudnya rumput-rumputnya biasanya kan kalau lama tidak dikunjungi orang kan jadi menghutan gitu ya. Tapi ini kelihatannya terawat ini, tidak rusuh gitu. Nah ini jalan turun ya, memutar. Kita jalannya memutari bukit tersebut, bukit apa? Bukit Freonya ya. Nah, kita juga bisa punya akses lihat view dari waduk ya, waduknya ya. Oke, ini jalan sekarang turun terus, tadi naik terus sekarang turun terus. Nanti kita akan ketemu jalan yang ke jembatan tadi guys, karena kan kita muter ya. Mudah-mudahan seperti itu, kita akan ketemu jalan. Kalau enggak ya kita akan nyasar di sini terus. Oke. Oh ya benar, tuh kelihatan ini kan waduk yang sama, itu di depan sudah kelihatan areal jembatannya ya. Ini apa nih kok kelihatannya ada suara-suara aneh. Oke, itu kita diamin aja, suara-suaranya jangan ditanggepin. Oke, di jalan terus ya. Nah itu dia, depan itu kan sudah jembatan ya. Ini kita ketemu jalan yang pertama tadi kita masuk. Tadi kita belok ke kanan, tembusannya ini dari sini ya. Oke. Oke, selesai. Berarti kita sudah menyusuri kondisi Gua Preo. Kita lihat tempatnya terawat, bersih, tanpa sampah. Kemudian rumput-rumputnya ya juga tidak menghutan. Kerang-kerangnya ya juga tidak agresif kepada pengunjung. Biasanya kalau agresif mereka lapar guys. Tapi kalau mereka tidak lapar ya mereka santuy gitu. Nah kalau mereka lapar kan biasanya mereka mendekati manusia untuk minta makan, tapi ini kelihatannya enggak, mereka santuy-santuy saja, artinya mereka terawat lah. Oke, ini ini ada beberapa pengunjung wisatawan, atau kelihatannya dari luar kota nih, melihat dari pakaiannya. Oke, ya visi tante. Oke, kita jalan terus ya. Cuaca cukup mendung. Oke. Oh ada kera lagi. Oh sudah ada pengunjung lain datang, datangnya anak muda ini. Oke. Oh mereka selfie. Oke. Siap. Oke, kita pulang aja ya, karena nggak enak kita semua sendirian dan mereka beramai-ramai gitu ya. Oke, ini untuk pulang kita harus naik tangga lagi guys, yang kita turunnya tadi. Nah ini tangganya kenapa kelihatannya jadi curam sekali ya tadi. Ada keranya lagi, kita lihat. Oke, perjuangan belum berakhir. Tadi sudah naik turun bukit. Sekarang untuk pulang
ketemu tanggal lagi. Jadi bagi yang belum pernah ke sini, kondisinya seperti ini. Siapkan stamina jika ingin berputar ke semua lokasi di Gua Kreo ya. Oke. Ada Mayan. Ya. Yap, kuatkan. Terus mantap. Ya. Ya, dikit lagi. Dikit lagi, guys. Oke. Ya. Oke. Ini masih separuhnya, guys. Oke, kita akan teruskan. Oke. Oke. Kelihatan udah mulai sampai nih, guys. Ada, bentar. Kita lihat kondisi kita dulu. Nah, sambil tarik nafas. Oke, itu ada gunung, kelihatan gunung Ungaran kelihatannya. Oke. Ya, kita mulai lagi, kita jalan lagi. Oke. Oke, halo guys. Halo. Ya, ini kita ketemu kelompok monyet yang di parkiran ya. Mereka sudah ramah terhadap manusia nih. Oke. Ini ada anak kera. Jangan diganggu karena pasti dia punya induknya. Oke. Ya, demikian guys ya. Putar-putar kita menyusuri Gua Kreo. Kita sudah lihat kondisinya. Ternyata aman. Nah, ini ada patungnya. Nah, ini ada legenda Gua Kreo-nya. Oke. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.